Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu majlis di antara majlis-majlis ilmu yang mana di dalamnya dibacakan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sabda-sabda Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un, at-tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa berjalan sesuai dengan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat mereka. Allah, pada pertemuan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang sejarah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia termulia, manusia yang kita jadikan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai pembahasan kita dengan sebuah peristiwa yang besar. Bisa dilihat di halaman yang ke-78, yaitu berkaitan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang mana para ulama menyebutkan bahwasanya
peristiwa besar tersebut, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, merupakan di antara salah satu cara di antara cara-cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ia berada di puncak-puncak kesulitan yang luar biasa, yang mana ketika itu ia telah kehilangan pamannya yang sangat ia sayangi, yang banyak membantu ia dalam dakwahnya, yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari musuh-musuhnya. Yang lebih menyedihkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kepergian pamannya tersebut, bahwasanya pamannya tersebut ia meninggal dunia tidak di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak berselang lama kemudian ia harus kehilangan seorang wanita yang ia sayangi, yaitu istrinya Khadijah bintu Khuwailid, yang juga sama banyak membantu akan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang sama sekali tidak pernah meragukan akan kenabian dan kerasulan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapat ujian ketika ia mulai untuk berdakwah di luar, yaitu di kota Taif. Akan tetapi cacian, hinaan, usiran, bahkan siksaan fisik itu dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada para ulama yang menyebutkan bahwasanya ini di antara cara Allah untuk menghibur Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan peristiwa yang besar, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Al-Isra wal Mi'raj itu tersusun dari dua kata yang secara bahasa Al-Isra artinya perjalanan di waktu malam hari. Adapun Mi'raj ya secara bahasa itu adalah suatu alat yang dipakai untuk naik ke tempat yang tinggi atau ke atas. Sehingga Al-Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang menggabungkan antara perjalanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang itu dilakukan di malam hari, yang kemudian Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ia naik ke langit yang ketujuh, yaitu ke Sidratul Muntaha. Ini adalah pengertian dari Al-Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang benar akan kejadiannya, dan ini harus kita yakini ya, sebagai seorang muslim dan muslimah, maka kita harus meyakini akan peristiwa besar tersebut. Adapun orang-orang yang mereka membenci atau ingin merusak Islam, maka mereka akan meragukan akan peristiwa tersebut, karena itu tidak sesuai dengan logika mereka, tidak sesuai dengan akal mereka. Maka kita katakan agama Islam adalah agama yang dibangun di atas dalil. Islam adalah agama yang dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas logika atau perasaan semata. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini termasuk di antara dalil akan peristiwa, akan terjadinya peristiwa besar tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari, lailan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Dan itu hanya memakan waktu yang sangat singkat. Ya. Kemudian ayat yang lainnya yang merupakan di antara dalil akan peristiwa besar tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Najm ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha." Sungguh Muhammad telah melihat Jibril dengan bentuk aslinya untuk kesempatan lainnya. Yang mana ketika itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang ketujuh, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat Jibril itu dalam bentuk yang aslinya untuk kesempatan yang lainnya. Karena dahulu Nabi pernah bertemu dengan Jibril ya di Gua Hira itu dalam bentuk yang aslinya. Inda sidratil muntaha, di mana Nabi melihat akan wujud Jibril tersebut, yaitu di Sidratil Muntaha. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang naik ke langit ketujuh tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya peristiwa besar tersebut adalah benar akan kejadiannya. Ya. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan ketika yang berbicara itu adalah Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita letakkan akal kita. Terkadang ilmu kita tidak sampai untuk mencerna akan hal tersebut. Ya, karena Islam itu dibangun di atas dalil. Ya, bukan dibangun di atas logika atau perasaan semata. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Penulis di sini menuliskan, yaitu Syekh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad tawilun fawqa al-himar wa dunal baghl." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya tentang peristiwa tersebut, yang mana sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasanya awal dari cerita ini ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibelah kembali dadanya untuk yang kedua kalinya. Karena dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di asuhan ibu susuannya, yaitu Halimatus Sa'diyah, Nabi pernah dibelah dadanya oleh Jibril alaihi salam. Dan ketika ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dibelah dadanya, kemudian dibersihkan oleh malaikat Jibril, kemudian dimasukkan kebaikan-kebaikan ke dalam dada tersebut. Para ulama juga menjelaskan banyak tentunya faedah akan peristiwa ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya ketika dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibersihkan, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hendak menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah selayaknya seorang muslim atau muslimah ketika ia hendak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia membersihkan dirinya. Hendaklah ia mensucikan dirinya. Hendaknya ia meluruskan akan niatnya dalam ibadah tersebut. Kemudian
setelah Nabi SAW selesai dibelah dadanya, kemudian dibersihkan oleh malaikat Jibril, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tsumma utitu bil buraq." Kemudian setelah itu didatangkan kepadaku, kata Rasulullah SAW, ya, seekor hewan atau tunggangan yang bernama al-buraq, ya, yang bernama al-buraq. Wa huwa dabatun abyad, dan itu merupakan tunggangan atau hewan yang berwarna putih, tawil, fawqal himar, dia lebih panjang daripada al-himar, daripada keledai. Wa dunal bagal, dan dia lebih kecil daripada al-bagal. Ya, bagal ini ya adalah hewan, yaitu hasil persilangan dari himar, yaitu keledai, dengan al-farsh, dengan kuda. Ya, jadi hasil persilangan antara himar dengan keledai dengan kuda tadi akan menghasilkan yang namanya al-bagal. Ya, jadi burak ini, ya, dia ini lebih besar daripada himar, ya, tapi dia lebih kecil daripada al-bagal tadi, ya. Kemudian al-buraq, ya, ini juga merupakan kendaraannya para anbiya. Ya, kendaraannya apa? Kendaraannya para anbiya. Dan pada awalnya burak ini ketika hendak dikendarai oleh Rasulullah SAW, ya, awalnya burak ini enggan, dia tidak mau, ya, dia tidak mau dikendarai oleh Rasulullah SAW. Maka Jibril berkata kepada burak tersebut, ya, yang mana burak tersebut sebelumnya enggan untuk dikendarai oleh Rasulullah SAW. Apa kata Jibril kepada burak tersebut? Abi Muhammadin taf'alu hadza? Apakah kepada Muhammad engkau lakukan ini, wahai burak? Ya, kenapa engkau tidak mau dikendarai olehnya? Fama rakibaka ahadun akramu 'ala Allahi min. Ketahuilah wahai burak, tidak ada manusia yang mulia, yang paling mulia, yang telah menunggangimu, ya, kecuali dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Muhammad adalah orang yang paling mulia, ya, dari orang-orang yang pernah menunggangimu sebelumnya. Maka setelah itu, ya, burak dia terdiam, menyebutkan tentang burak ini, yang mana burak tersebut yang ia langkah kakinya itu sejauh mata memandang, ya, faham maksudnya, ya, langkah kakinya sejauh mata memandang. Mata memandang kita berapa? Bukan mungkin kilo, ya. Maka sejauh itu pula langkah dari burak tersebut, ya, sejauh matanya memandang. Ini menunjukkan apa? Lajunya ia dalam dalam berjalan tersebut, ya, cepat dia. Kemudian farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku menaiki burak tersebut, kemudian aku mendatangi dan sampai di Baitul Maqdis, ya, sampai di Palestina dalam waktu yang singkat, ya, dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu orang-orang yang, ya, benci dengan Islam atau menginginkan kerusakan dalam Islam, ya, hal-hal semacam ini mereka tidak mempercayainya, ya. Mereka, menurut mereka itu tidak masuk akal, tidak sesuai dengan logika, ya. Dan kembali kita katakan Islam adalah agama yang dibangun di atas dalil. Kemudian farabattuhu bil halqah allati yarbitu bihal anbiya. Kemudian kata Nabi SAW, setelah sampai di Baitul Maqdis, aku ikat, ya, burak tadi di al-halqah, yaitu sebuah lingkaran seperti lingkaran besi, yang mana itu sebelumnya para anbiya, nabi-nabi terdahulu juga mereka mengikat tunggangan mereka di tempat tersebut. Tsumma dakhaltu al-masjid fa shallaitu fihi rak'atain. Kemudian kata Nabi SAW, aku masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa tersebut, kemudian saya salat di situ, ya, salat 2 rakaat.
Thumma akhadha bi yadi fantalaqa bi hatta atas sama'id dunya. Kemudian Jibril dia membawaku pergi, ya, sampailah pada langit dunia. Ya, ini langit yang pertama. Fadaraba baban, maka diketuklah pintu oleh Jibril min abwabiha fastuftiha, yang ia meminta izin agar pintunya tersebut dibuka, ya, karena pintu-pintu tersebut juga dijaga oleh para malaikat. Kilman hadza, maka penjaga pintu tersebut, ya, dari langit yang pertama dia berkata, man hadza, siapa ini? Ya, qal Jibril, ya, ini adalah Jibril. Kilman ma'ak, kemudian malaikat, ya, penjaga tersebut dia kembali bertanya kepada Jibril, siapa wahai Jibril yang bersama engkau tersebut? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakil qad ursila ilaih, apakah dia telah diutus menjadi seorang nabi? Qala na'am, iya. Kil, kemudian malaikat penjaga tadi mengatakan, marhaban bihi wa ahlan bihi fa ni'mal maji jaa yastabshiru bihi ahlas sama. Selamat datang, ya, dia malaikat ini mengucapkan selamat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sebaik-baik orang yang datang, itu tamu yang mulia. Kemudian itu memberikan, ya, kabar gembira kepada penduduk langit, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada penduduk langit. Kemudian la ya'lamu ahlus sama'i bima yuridullah bihi fil ard hatta yu'limuhum. Dan penduduk langit itu tidak tahu apa yang terjadi di bumi, ya. Maka di sini tadi siapa? Malaikat penjaga dari langit yang pertama tadi bertanya, ya. Dia tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya para malaikat, ya, mereka tidak tahu perkara-perkara yang gaib. Ya, yang tahu akan perkara gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fafutiha lana, kemudian dibukalah untuk kami, ya, pintu tersebut. Falamma khalastu alautu minas sama'id dunya. Kemudian setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami masuk, ya, pada langit dunia tersebut, yaitu langit yang pertama. Fa idza fiha Adam rajulun qa'idun ala yaminihi aswidah wa ala yasarihi aswidah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, ya, pada langit yang pertama tadi, maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendapati di dalam tersebut ada Nabiullah Adam alaihi salam, yang ketika itu ia sedang duduk, yang mana di sebelah kirinya itu ada, ya, seperti manusia yang tampak akan ruh-ruhnya. Kemudian juga yang di sebelah kirinya juga demikian, ya. Idza nadhara qibala yaminih dhahik. Apabila Nabi Adam dia menoleh ke kanan, maka dia tersenyum, dia tertawa. Ya. Wa idza nadhara qibala yasarih baka. Dan apabila Nabi Adam alaihi salam dia menoleh ke sebelah kirinya, maka dia menangis. Qultu li Jibril, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada malaikat Jibril, man hada, siapa orang ini? Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal kalau itu adalah, ya, Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian kata Jibril, qal hadza abuka Adam alaihi salatu wassalam. Ini adalah ayahmu, yaitu Adam. Wa hadhihi al-aswida an yaminihi wa an shimalihi nasama banih. Dan, ya, manusia yang itu tampak akan ruh-ruhnya yang di sebelah kanannya, yang kemudian juga yang ada di sebelah kirinya, itu merupakan, ya, ruh dari anak keturunannya. Fa ahlul yamin minhum ahlul jannah. Yang mereka yang berada di sebelah kanan tersebut, kata Jibril, mereka itu adalah penduduk surga. Oleh karena itu, ya,
Nabi Adam ketika dia menoleh ke sebelah kanan dia tertawa. Wal aswida allati an shimalih ahlun nar. Dan ruh-ruh yang ada di sebelah kirinya, yang ketika itu Nabi Adam ketika melihatnya dia menangis, itu adalah ya anak cucunya yang merupakan penduduk dari neraka. Fa idza nadhara an yaminih dhahik wa idza nadhara qibala shimalih baka. Yang mana kita sampaikan tadi, ya Nabi Adam ketika dia melihat kanan maka dia akan ketawa. Dan ketika melihat ke sebelah kirinya maka dia akan menangis. Kemudian fasallim alaih. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam kepada Nabiullah Adam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallamtu alaihi faraddas salam. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Kemudian itu ya Nabiullah Adam dia membalas dari salamku tersebut. Faqal, kemudian Nabi Adam beliau seraya mengatakan marhaban bil ibn salih wan nabiyyu salih ni'mal ibn anta wa da'ali bi khairin. Kemudian Nabiullah Adam ya dia mengucapkan selamat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai ya anak yang saleh, wan nabiyyu salih, nabi yang saleh, ni'mal ibn anta, adalah sebaik-baik anak, wa da'ali bi khairin. Kemudian juga Nabi Adam ya dia mendoakan kebaikan-kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Thumma sa'ida bi hatta atas sama'i tsaniyah. Setelah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Jibril, ketika itu dia berada di ya langit yang pertama, kemudian Nabi naik lagi kepada langit yang kedua, ya tentunya bersama Jibril alaihi salam. Fastuftiha faqala li khadimiha iftah. Maka ya malaikat Jibril ya mengatakan kepada penjaga pintu tersebut agar dibukakan akan ya pintu langit yang kedua tersebut. Iftah, kata Jibril, bukalah. Ya, faqalat al malaikah lahu mithla ma qalat lahu fis sama'il ula. Maka penjaga ya pintu dari langit yang kedua tersebut, yang itu adalah malaikah, ya dia mengatakan dengan ungkapan yang serupa seperti malaikat yang menjaga pada ya langit yang pertama tadi. Kemudian falamma khalastu, ya ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah selesai dan dia masuk ke langit yang kedua, ya idza bi Yahya wa Isa. Maka ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dia mendapati ya dia menemui yaitu Nabi Yahya dan Isa. Ya, dia menemui apa? Nabi Yahya dan Nabi Isa. Wahuma ibna khalah, dan mereka ini adalah misanan, ya. Jadi Nabiullah Yahya dan Isa ini mereka adalah misanan atau sepupu, ya ibu mereka itu bersaudara, ya bahkan wajah mereka juga apa? Ya mirip, ya wajah mereka juga mirip, usia mereka juga hampir sama dan mereka hidup sezaman. Kemudian faqultu man hadzani. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan kepada Jibril, Nabi tidak mengenal siapa dua orang ini. Ya. Kemudian Nabi bertanya, "Man hadzani, siapa dua orang ini?" Qala hadzani Yahya wa Isa, fasallim alaihima, fasallamtu alaihima. Kemudian Jibril mengatakan, ya, dua orang tersebut dia adalah Yahya dan Isa. Ucapkanlah salam kepada mereka berdua. Fasallamtu alaihima. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengucapkan salam kepada mereka berdua. Faradda assalam thumma qala. Kemudian mereka berdua tersebut mereka menjawab salamku, kemudian mereka mengatakan marhaban bil akh as-salih wan nabiyyus salih wa da'awa li bi khairin. Ya. Nabi Yahya dan Isa dia mengucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ungkapan selamat datang, ya selamat datang wahai saudaraku yang saleh, nabi yang saleh. Kemudian mereka berdua tersebut mendoakan kebaikan-kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, setelah ya Nabi selesai
pada langit yang kedua, ya. Tsumma sha'ida bi ila as-sama'i tsalitsah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ia naik ke langit yang ketiga, ya. Naik ke langit yang ketiga. Fastuftiha. Kemudian sama malaikat Jibril, ya, dia kembali meminta bukakan akan pintu dari langit yang ketiga tersebut. Faqalu lahu mithla ma qalu fil ula, ya, wasaniyah. Maka penjaga dari pintu tersebut, ya, mereka mengatakan dengan, ya, ungkapan-ungkapan yang sama, ya, kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh penjaga, ya, dari penjaga langit yang pertama dan juga langit yang kedua. Falamma khalastu idza ana bi Yusuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku masuk, ya, pada langit yang ketiga ini, maka di situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapati Nabi Yusuf, ya, alaihi salam, ya. Wa idza huwa qad u'tiya syatrul husn. Yang mana Nabi Yusuf alaihi salam itu dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat yang luar biasa, yaitu memiliki wajah yang tampan, ya, yang tampan. Dan ketika itu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dia mengenali, ya, yang lainnya dia tidak mengenali, tapi Yusuf, ya, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali karena Nabiullah Yusuf alaihissalam memiliki wajah yang sangat tampan, ya, yang mana ketika itu banyak wanita-wanita, ya, ketika semasa hidupnya itu terfitnah akan ketampanannya, ya. Bahkan Imratul Aziz, ya, itu terfitnah dengan ketampanannya tersebut, ya, yang kemudian ia membawa, ya, teman-teman wanitanya, ya, yang ketika itu mengejeknya. Kenapa ia bisa terfitnah dengan Yusuf tersebut? Ya, maka ia membawa teman-temannya tersebut, yaitu Imratul Aziz, istrinya dari Aziz tadi, ya, yang kemudian diperlihatkanlah Yusuf kepada mereka, ya. Dan Yusuf, Nabiullah Yusuf alaihissalam memiliki wajah yang sangat tampan, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan akan hal tersebut, ya, dalam surat Yusuf ayat 31, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menceritakan tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa. Yang mana ketika itu teman-teman dari istrinya Aziz, ya, ketika diperlihatkan kepada mereka tentang Yusuf keluar kepada mereka, ya, akbarnahu, maka wanita-wanita tersebut mereka terpesona, ya. Wa qatta'na aydiyahun, sehingga apa? Tanpa terasa, ya, mereka itu memotong jari-jari mereka, ya. Subhanallah, ya, bagaimana tampannya Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya. Orang-orang tersebut, ya, perempuan-perempuan tersebut, mereka tidak terasa, ya, memotong jari-jari mereka ketika melihat Yusuf alaihissalam, ya. Kemudian mereka mengatakan, wa qulna hasya lillah, maha sempurna Allah, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, kata mereka, ini adalah malaikat yang mulia, ya. Mereka mengatakan tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Oleh karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika dia melihat Yusuf, dia langsung tahu, oh, ini adalah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kemudian faqala li, kemudian Jibril dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Yusuf sallim alaihi, fasallimtu alaihi faradda salam thumma qala. Kemudian Jibril mengatakan kepadaku, ya, ucapkanlah salam kepada Nabiullah Yusuf. Kemudian kata Rasulullah, aku ucapkan salam kepadanya, kemudian dia menjawab salamku. Thumma qala, kemudian Nabi Yusuf dia mengatakan, marhaban bil akh as-salih wan nabiyyu salih wa da'a li bi khairin. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengucapkan selamat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh, wan nabiyyu salih, nabi yang saleh, wa da'a li bi khairin. Dan kemudian
beliau yaitu Nabi Yusuf alaihissalam mendoakan kebaikan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian thumma sa'ida bi hatta atas sama'ir rabi'ah. Kemudian itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril kembali ia membawaku untuk naik ke langit yang keempat. Ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga sudah, kemudian ini naik ke langit yang keempat. Fastuftiha, kemudian sama. Jibril dia meminta untuk dibukakan akan pintu dari langit tersebut. Faqalu lahu mithla dzalik. Kemudian para penjaga dari pintu tersebut mereka mengatakan dengan ungkapan yang serupa seperti penjaga-penjaga sebelumnya. Falamma khalastu fa idza ana bi Idris. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku masuk, maka di situ aku mendapati Nabiullah Idris alaihi salam. Qultu man hadza? Kembali aku bertanya kepada Jibril, siapa ini wahai Jibril? Ya, Rasulullah tidak mengenalnya. Qal hadza Idris fasallim alaihi, ini adalah Nabiullah Idris, ucapkanlah salam kepadanya. Fasallimtu alaihi faradda alaihi. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya, kemudian Nabiullah Idris dia menjawab salamku. Tsumma qal marhaban bil akh as-salih wan nabiyyu salih wa da'ali bi khairin. Kemudian Nabi Idris dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang wahai saudaraku yang saleh, ya nabi yang saleh. Kemudian dia mendoakan kepadaku dengan doa-doa kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyya. Tentang Idris, Allah Subhanahu wa taala angkat ia ke tempat yang tinggi. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, thumma sa'ida bi hatta atas sama'is sadisah. Kemudian Nabi kembali diangkat bersama Jibril naik ke langit yang keenam. Fastuftiha, kemudian sama dia meminta untuk dibukakan pintu. Faqalu lahu mithla dzalik falamma khalastu fa idza ana bi Musa. Kemudian setelah dibukakan pintu oleh penjaga-penjaga dari pintu langit yang keenam tersebut, kemudian mereka yaitu para malaikat mengucapkan ungkapan yang sama seperti malaikat-malaikat sebelumnya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati di dalam tersebut ada Nabi Musa alaihi salam. Wa dzalika bi tafdil kalamillahi lah. Yang mana Nabi Musa yaitu ada keutamaan tentangnya, yaitu nabi yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara kepadanya. Wa kallamallahu Musa taklima. Faqala Musa, Rabbi lam adun an yurfa alayya ahad. Maka Musa dia berkata, sungguh ya Rabb, aku tidak mengira ada orang yang diangkat lebih daripada aku. Qultu man hadza? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa ini? Kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal kepada Nabi Musa. Qal Musa, kata Jibril, ini adalah Nabi Musa. Fasallim alaihi, fasallamtu alaihi faradda. Thumma qal marhaban bil akh as-salih wan nabiyyu salih wa da'ali bi khairin. Kemudian sama Nabi Musa alaihissalam dia mengucapkan selamat datang kepada saudaraku yang saleh, nabi yang saleh. Kemudian dia juga mendoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa-doa kebaikan. Kemudian falamma tajawaztu baka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku hendak beranjak pergi dari langit yang ke-6 tersebut, maka Nabi Musa alaihissalam dia menangis. Baka. Qila lahu, maka dikatakan kepadanya, wa ma yubkik? Ya Nabi Musa, kenapa engkau menangis? Qal abki li anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannah min ummatihi aktsar mimma yadkhuluha min ummati. Apa kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Dia mengatakan, yang membuat aku menangis karena ada seseorang yang dia diutus setelahku, yang mana umatnya lebih banyak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala daripada umatku. Maksudnya apa? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak masuk ke dalam surga Allah daripada umatnya Nabi Musa alaihi salam. Ini yang membuat Nabi Musa alaihi salam dia menangis. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya para anbiya mereka haris, mereka semangat untuk
menjadikan atau mengajak ya umatnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jasanya luar biasa. Ya, manusia yang paling berjasa kepada kita. Ya. Yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan, kebodohan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memiliki peran yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Beliau adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Ya, sekalipun ia dizalimi, ya, sekalipun ia disakiti, seperti kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia pulang dari Taif. Ya, ketika ia dihujani dengan lemparan-lemparan batu yang membuat kakinya luka, ya, dia terusir dari tempat tersebut dengan cacian, dengan hinaan yang luar biasa. Maka Jibril datang kepadanya. Ya. Kemudian Jibril mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat Jibal. Ya, malaikat gunung. Yang mana malaikat gunung tersebut siap untuk melakukan apa saja yang engkau perintahkan wahai Muhammad. Ya. Telah Allah berikan izin kepada malaikat penjaga gunung tersebut. Ya, kalau ia ingin menghancurkan penduduk Taif itu sesuatu yang sangat mudah. Ya. Akan tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekalipun ia dizalimi oleh umatnya, ia tidak menginginkan burukan kepada umatnya tersebut. Ia mengatakan, ya, yang aku inginkan adalah kelak akan ada dari keturunan-keturunan mereka, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah menzaliminya, ya, tidak dibalas dengan kezaliman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kasih sayang yang luar biasa, ya, kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang orang yang enggan tersebut ya Rasulullah? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asa'ani faqad aba." Orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah, dan orang-orang yang bermaksiat kepadaku maka itulah orang-orang yang enggan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Habis waktu? Habis ya. Baik, ini sedikit yang bisa kita pelajari pada pertemuan yang mulia ini. Ya, kita sudah sampai ya pada naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit yang keenam. Ya, kita akan lanjutkan nanti ke langit yang 7. Ya, nanti kita akan ya jelaskan lagi ya apa yang terjadi pada langit yang ketujuh tersebut. Ini yang bisa kita pelajari. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat, ya, bisa kita fahami. Kemudian terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.